Wah, lagi ngapain Mas? Mas, lagi testing ini. Wah, Apa namanya? Carbon clean. carbon cleaner ya? Oh, Iya. cara ngujinya begitu ya? Kita pengen nguji carbon clean ini kalau kondisi aktual di mesin itu seperti apa. Oh, Jadi piston gitu. kita coba panaskan. Wah, tertarik juga saya nih. Bentar Mas. Halo teman-teman. Ini Mas Marno, Om Marno. Beliau ini punggawa Masmun Sukses Motor. Jadi bengkel mitra Suzuki yang basisnya di itu ya, di Solo. Nah, ini sekarang beliau lagi coba menguji cairan untuk gurah mesin. Nah, ada cairan gurah mesin yang aman seperti apa dan yang berbahaya itu seperti apa terhadap mesin. Oke Mas, kayak gimana sih caranya ini? Sebenarnya gini, secara basic mungkin kita cerita dulu historicalnya. Boleh, ya. Kalau di luar negeri mungkin ya, bukan di Indonesia. Mungkin kalau Om pernah lihat ada YouTuber terkenal juga di otomotif, Scott Kilmer. Oh, itu kan iya, betul. Kalau di luar negeri mungkin nggak terlalu penting gitu, carbon clean. Karena kenapa? Pendapat itu nggak sepenuhnya benar dan nggak sepenuhnya salah. Karena kalau di luar negeri itu bahan bakarnya bagus. Gitu. Mereka ron 95 ke atas kayak di Amerika. Jadi, gitu ya. Kemungkinan otomatis betul. Karbonnya yang terbentuk kecil, jadi lebih sedikit ya. Oke. Beda dengan di kita. Di Indonesia itu pertama trafficnya sangat luar biasa padat gitu ya. Kemudian yang kedua mesin speknya misalnya kompresinya 1/10. Dikasihnya premium. Nah, akhirnya kan itu yang menyebabkan di Indonesia itu sangat menjamur carbon clean gitu. Karena spek mesinnya itu tidak sesuai dengan bahan bakar yang digunakan ya. Jadi sama ada pengaruhnya juga dari kandungan dari bahan bakarnya itu sebenarnya salah satunya sulfur. Betul. Kan di kita kan kandungan sulfurnya tuh masih lebih tinggi ya dibanding bahan bakar dari luar ya. Betul. Jadi itu bisa menimbulkan kerak di ruang bakar. Iya, siap. Oke, teman-teman, kita tahu kan kalau gurah mesin itu sekarang ini udah menjamur ya. Ya, ada yang mengklaim produknya cepat membersihkan ruang bakar, tapi apakah cepat membersihkan ruang bakar aman nggak terhadap mesin? Nah, ini Mas Marno akan mempraktikkan kita carbon clean yang aman tuh seperti apa dan cara ngetesnya gimana. Yuk, mari kita lihat ya. Oke. Oh, ini udah ada produknya ini ya? Ya, ada 2 produk sih. Salah satunya produk aftermarket, tapi sengaja kita nggak kasih tahu mereknya. Dan ini adalah produk Suez keluaran Indonesia ya, bikinan Indonesia ya. Ini combustion chamber cleaner keluaran Suez. Nanti Mas Marno akan membuktikan produk yang aftermarket sama produk Suez ini hasilnya seperti apa. Caranya gimana Mas? Nah, gini. Basically sebenarnya ciri khas kalau orang awam misalnya bengkel atau end user misalnya yang sedikit tahu ngoprek mesin, mungkin kadang ada beberapa itu anak komunitas yang biasanya carbon clean sendiri misalnya. Ada beberapa lah yang ada yang juga yang pakai sedotan, suntik buat itu disedot sendiri. Betul. Sebenarnya gini, sebelum kita mungkin coba tes ini, kita kasih sedikit basic knowledge. Sebenarnya carbon clean dapat dilakukan dengan beberapa macam. Pertama dengan direct cleaning seperti ini, jadi kita masukkan ke ruang bakar langsung. Kemudian yang kedua itu dengan HHO atau hydrogen gas. Pakai mesin hidrogen. Nah, tergantung dari kemampuan mesin hidrogennya. Umumnya yang standar itu dengan 200 ml air dia bisa produce gas hidrogen itu harus lebih dari 100. Itu gimana yang pakai mesin hidrogen itu? Kalau hidrogen itu hanya air murni. Oh, air murni. Dia cara bersihnya gitu? Ya, air murni aja. Jadi air murni akan diuapkan untuk jadi gas. Tapi kalau alatnya ini dia punya kemampuan yang maksimal, harusnya dia punya kemampuan itu misal 200 liter bisa 5 kalinya gas yang dihasilkan. Oh, gitu. Biasanya seperti itu. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, sebenarnya banyak ada lagi misalnya dimasukkan ke tangki. Selain bersih injektor sebenarnya juga bersihin ruang bakar. Itu indirect cleaning namanya. Tapi apakah cara itu efektif juga buat ngebersihin? Biasanya kan cuma saluran bahan bakar yang dibersihkan kan? Nah, bicara efektif atau enggak itu gini. Kalau dia rutin pakai, misalnya dari baru, setiap 6 bulan sekali dia pakai, itu efektif. Efektif ya. Tetapi bicaranya kalau di kita, udah bahan bakarnya jelek, kemudian mobil udah umur jauh baru pakai itu, efektivitasnya kan berkurang ya, karena udah terlalu banyak ya depositnya ya. Jadi ya, teman-teman, jadi kalau baru beli mobil, ya memang disarankan untuk menggunakan cairan cleaner ya, untuk sistem bahan bakar maupun untuk membersihkan ruang bakar. Jadi secara berkala itu ruang bakar kita akan terjaga
lebih baik lagi. Tapi kalau udah terlalu parah, ya gurah mesin salah satu langkahnya ya, alternatifnya ya. Nah, poin pentingnya adalah memastikan bahwa kalau kita melakukan direct cleaning, chemical yang kita gunakan ini aman. Aman ya. Aman tuh mesin. Jadi faktor seberapa kemampuan dia membersihkan itu baru kita tes nanti di lapangan. Tapi yang pertama harus kita pastikan aman dulu. Nah, untuk cairan gurah ini, yang aman itu yang apa? Tingkat lebih basah apa lebih ya. Kali ya namanya ya? Oke. Gini, di Indonesia itu banyak yang salah kaprah dalam menggunakan direct carbon clean. Karena memang ini familiar hanya di Indonesia. Yang pertama itu biasanya mereka pakai cairan solvent. Solvent? Ya, solvent itu sebenarnya nggak boleh. Karena dia ini kan ruang bakar kondisi panas. Kemudian kita kasih cairan solvent, otomatis dindingnya akan jadi kering, otomatis langsung. Oh gitu, ya linernya apa segala macam ya. Pistonnya, gitu. Dan kalau kita misalnya menyedotnya nggak optimal, kalau solvent dia akan mengeras karbonnya. Setelah kering akan mengeras. Oh gitu. Nah, potensi menyumbat itu lebih tinggi, gitu. Nah, kalau kita pakai cairan yang sifatnya basah, itu beda. Kalau basah ini sifatnya handfeel-nya aja licin. Oh gitu. Jadi ada kayak pelumasan ya? Pelumasan. Oh gitu. Even itu kita masukkan direct, oil filmnya itu kena cairan itu sendiri handfeel-nya memang licin gitu. Karena dia cairan basah. Makanya kadang banyak salah kaprah itu pakai solvent yang harusnya disemprotkan kondisi mesin hidup di throttle body. Ini dia dimasukkan masukin langsung ke dalam, itu nggak boleh. Nah, itu nggak gitu. boleh. Jadi nggak boleh langsung. Kalau yang jenisnya ada kandungan solvent, aerosol, yang pakai aerosol itu nggak boleh. Dilarang untuk disemprotkan langsung ke dalam lubang busi. Ya, jadi kalau misalnya harus lewat throttle body ya hanya untuk lewat throttle body. Ya. Yang boleh sebenarnya boleh asal kontennya ini basah. Oke. Kalau dia solvent dan bukan basah, kalau solvent biasanya asam. Asam itu nggak boleh. Nggak boleh ya. Nah itu jelas-jelas sudah nggak boleh. Iya. Karena kalau solvent yang mungkin aerosol seperti ini yang buat bersihin throttle body dalam kondisi mesin hidup, pasti di directionnya jelas ditulis bahwa ini nggak boleh harus posisi mesin hidup. Oke, Mas, bisa diperagakan gimana cara ngujinya nih? Oke, kalau untuk tadi flashback sedikit ke yang misalnya end user atau mungkin anak-anak komunitas yang punya basic knowledge sedikit lah ya, terkait misalnya kita ngoprek-ngoprek mobil. Nah, ini bisa cara membedakan yang bagus dan enggak gampang. Pertama, bisa kita buka, rasain aja, ditetesin satu ke kulit. Kalau chemicalnya. Oh gitu. Biasanya kalau chemical ini nggak ada panas atau gatal, itu berarti dia lebih safe. Lebih safe ya. Karena untuk kulit aja safe gitu ya, apalagi untuk logam. Jadi kalau udah rasa panas gitu, wah mendingan jangan pakai ya. Ya, itu berarti. Karena biasanya mengandung apa itu? Iya, cairan basahnya lebih tinggi. Lebih tinggi. Oh, justru kalau basahnya terlalu tinggi juga nggak bagus ya? Nggak bagus. Batasannya mungkin? Ya, range-nya itu 10-12 masih oke. 10-12 masih oke ya. Itu. Nah, kalau kita ngetes secara aktual kondisi, biasanya SOP-nya piston seperti ini kita panaskan. Kemudian nanti kita ukur kira-kira berapa derajat. Yang penting ya mungkin kisaran kita dapat range-nya di atas 150 sampai 200 derajat. Sampai 200 ya kira-kira ya. Baru nanti kita coba kita siram di dua sisi berbeda. Nanti biar kelihatan perbedaannya. Oh gitu. Coba bisa. Ayo kita lihat. Penasaran kan teman-teman? Yuk kita lihat lebih dekat lagi ya. Oh jadi modelnya dibakar ya Mas? Ya, dibakar ini supaya sampai suhu kira-kira berapa yang? Ya mungkin 150-an udah cukup sih supaya tahu kita kondisi panas itu seperti apa reaksinya. Tapi di ruang bakar pastinya lebih panas dong ya? Pasti. Ruang bakar itu bisa di atas 500 sampai 1500 derajat. Itu kenapa dia ada EGR gitu ya. Oh, ada katup EGR-nya. EGR supaya dia menjaga di bawah 1500. Oh, itu maksudnya EGR itu dia fungsinya buat ngebuang panas apa gimana ya? Menurunkan suhu mesin, ruang bakarnya. Oh, jadi ketika terlalu panas dia katupnya kebuka, katup EGR-nya. Ini kayaknya udah cukup sih. Udah 180-an terus. Oh, udah cukup kayaknya. Udah 198 ya. Cukup kayaknya. Nah, ini coba kita siramkan. Ini yang Swiss ya? Kita yang Swiss. Sampai gini ya. Ini sama sekali dia nggak ninggalin bekas ya. Nah, kalau ini masih ada ini residu. Apa sih namanya itu ya? Ya, residu ya, dia ninggalin itu ya. Bedanya di situ. Kalau di sini masih clean. Ini kalau kering nanti putih-putih, jadi putih-putih. Oh. Dia menandakan apa kalau kayak begini? Ini kan tadi piston ini baru. Ya. Tanpa ada deposit karbon sama sekali. Ya. Artinya apa? Ini bereaksi dengan logam aluminiumnya.
Oh, jadi harusnya seperti ini, benar-benar meskipun panas seperti apapun kita siram nggak ada reaksi berlebihan. Artinya itu lebih safe. Lebih Dia safe hanya ya? ngangkat karbonnya Oh, aja. gitu. Nggak mengkikis logam aluminiumnya. Oh, jadi kalau misalnya kandungan dari karbon clean-nya itu nggak bagus, dia akan makan material logamnya Betul. ini. Ini akan makan material logam ini. Bahaya tuh teman-teman. Nah, Jadi- kalau membuktikan gampang. Teman-teman bisa tes misalnya ada dua merek, merek A, merek B, iya. atau misalnya ini Swiss combustion chamber sama aftermarket, pakai koin uang 500 yang aluminium. Oh, yang aluminium Ya, itu rendam dibakar. aja. Rendam Oh, aja. direndam aja. Rendamannya pakai chemical, kan kalau bakar perlu kayak gini, Oh, kan, iya, iya, perlu betul, special betul. tools. Kalau kita misalnya end user atau mungkin bengkel pengen tahu bahaya apa enggak, rendam aja. Rendam aja. Kira-kira berapa lama? Misalnya sore kita rendam, besok pagi lihat. Besok pagi lihat. Ya. Biasanya kalau dia nggak bagus, berubahnya kayak gimana? Kalau dia aluminium kena cairan basah itu hanya akan berubah warna. Oh, berubah warna, aja, menghitam. aja. Oh, gitu. Itu masih tandanya normal. masih normal. Normal. Tapi kalau dia mengikis sampai aluminium Ada kelihatan pori-pori gitu ya? Bahkan sampai gambarnya itu agak Hilang. hilang. Nah, itu bahaya. Oke teman-teman, kalau tadi menggunakan teknik membakar material piston menggunakan heat gun, nah ini cara paling simple, yaitu dengan kita menguji merendam uang koin yang terbuat dari aluminium ke dalam cairan engine cleanernya. Nanti kita lihat apakah ada perubahan atau tidak. Sekarang ini jam 12 malam ya. Gua akan merendam dari jam 12 malam dan gua akan biarkan sampai besok. Ya paling tidak sampai tengah hari. Kita lihat apakah ada perubahan atau enggak pada koin logam 100 rupiah ini yang terbuat dari aluminium nih. Oke, seperti dikatakan Mas Sumarno, kalau engine cleanernya mengandung zat kimia yang tidak aman buat material logam, pasti dia akan berubah. Oke, ini depan gue ini sudah ada produk yang tadi, produk Swiss combustion chamber cleaner. Jadi ini buat gurah, dan ini salah satunya ini gue memang taruh di botol minuman mineral ya, air mineral. Ini produk lokal juga yang banyak juga digunakan. Oke, kita akan coba ya. Oke. Ini warnanya agak hijau-hijauan ya, dan ini kondisi koinnya masih fresh nih, masih bagusan nih, jadi belum ada kotoran sama sekali. Oke, kita tuangin berbarengan. Nah, nanti kita akan diamkan sampai besok, sampai tengah hari lah. Jadi kita akan cek kondisinya biar sama-sama nih posisi 100-nya di atas. Oke. Wow, ini baru berapa detik ya? Baru berapa, baru nyampe 1 menit nih. Kalau teman-teman lihat nih, ada reaksi tuh. Jadi ketika direndam sama cairan engine cleaner ini, itu langsung bereaksi kayak gini nih. Ini juga bereaksi. Nah, nanti kita lihat ya, mana yang memakan material aluminium ini dari uang logam ini. Nah, kalau dia makannya parah, berarti sebaiknya jangan gunakan engine cleaner tersebut, karena untuk jangka panjang berbahaya bagi mesin mobil Anda. A few moments later. Oke teman-teman, kita akan lihat hasil dari perendaman selama kurang lebih 15 jam, yaitu dari jam 12 malam sampai sekarang jam 3 sore. Nah, kita akan lihat ini produk keluaran Swiss. Dia bagian belakangnya hanya berwarna hitam, tapi tidak sampai memakan material logamnya ya. Ini di depannya juga masih bersih tuh. Tuh. Oke, kita lihat yang produknya satu lagi, ya keluaran lokal juga dan banyak digunakan di bengkel. Kita lap dulu. Duh, kenapa ini? Tuh. Lihat nih teman-teman nih. Ini ada bintik-bintik nih. Tuh kalau lihat dari dekat ya. Tuh. Dia sampai memakan material aluminiumnya nih. Tuh sampai bolong-bolong kecil tuh. Garis-garis. Nah, ini juga nih.
Berarti ini tidak aman digunakan. Jadi pengujian simpelnya begini ya mas, teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa ngerendam uang koin yang terbuat dari aluminium ya, bukan yang besi ya. Nih bedain ya. Ini yang produk keluaran Suez bersih, tuh nggak ada bolong-bolongannya. Sementara ini produk aftermarket yang banyak digunakan di bengkel-bengkel. Jadi sebelum Anda menggunakan carbon cleanernya, mendingan dicoba dulu. Kalau dia tidak sampai begini, sampai memakan logamnya ini, sebaiknya kalau dia nggak sampai makan logam ini boleh digunakan. Tapi kalau dia sampai memakan aluminium seperti ini nih, sebaiknya jangan digunakan, karena untuk jangka panjangnya tidak baik bagi mesin mobil Anda. Terus mendingan jangan dipakai. Ini ilmu nih teman-teman. Itu cara yang mudah ya. Cara mudah mungkin teman-teman kalau mau DIY di rumah misalnya mau ngetes bisa dengan seperti itu. Nah, kalau kita pakai seperti ini kan mungkin mesti pakai special tools. Nah ini kalau misalnya udah dingin, ini akan residunya kelihatan nanti. Bisa lihat tuh. Residunya akan semakin kelihatan. Sekarang pertanyaannya sederhana. Residu ini datang dari mana? Chemicalnya bersih, ya kan? Pistonnya baru, bersih. Ya. Ada residu kan berarti dia ngikis logamnya. Oh, tuh. Gitu. Ini tandanya dia chemical ini sampai makan material logamnya. Aluminiumnya. Itu kalau resiko yang akan dialami kalau lama-lama kayak begini gimana mas? Bisa apakah pistonnya rapuh, bisa pecah atau gimana? Ya ekstremnya sih bisa seperti itu. Tapi kan itu kan jangka panjang, nggak bisa sekali waktu mungkin nggak masalah. Tapi begitu 2, 3, 4, nah itu kan masalah akan timbul. Tuh bahaya tuh mau. Dan efeknya juga lebih rentan ya ke performa dari mesinnya itu sendiri. Karena kan kalau di mesin itu, kalau boring itu kan materialnya lebih kuat. Ya karena dia logamnya besi ya. Kalau ini kan aluminium ya. Kalau dia baja tuang ya, baja istilahnya ada boringnya tuh ada bajanya. Kalau ini kan benar-benar aluminium gitu. Jadi itu sebenarnya yang perlu kita edukasi ke user. Pentingnya memilih chemical carbon clean yang lebih safe ya. Lebih aman. Tuh teman-teman. Jadi kalau misalnya Anda punya heat gun di rumah bisa ngetes dengan cara ini. Tapi kalau nggak punya tadi, jadi direndam pakai koin yang aluminium yang 500-an atau 100-an juga ada. Boleh. Direndam kira-kira misalnya sore direndam, terus besoknya kita lihat perubahan koinnya seperti apa. Kalau hanya menghitam biasa itu normal ya. Tapi kalau sampai udah mengikis, kalau udah angka-angkanya itu hilang, nah itu jangan dipakai deh. Daripada bahaya buat mesin mobil sobat. Poinnya adalah bahwa jangan konsentrasi ke harga murah. Ya benar. Karena memang nggak semua yang murah itu jelek, memang enggak. Tetapi kalau murah itu biasanya umumnya ya, kualitinya juga berbeda gitu. Artinya mungkin kemampuan membersihkannya bagus tapi tidak aman buat efek sampingnya. Betul. Jadi concernnya sebenarnya bukan gimana bersihnya sebersih mungkin, tapi aman dulu baru kita tes bersih apa enggak. Nah kalau kita lihat ini pun sangat bersih. Ya, bersih sama sekali ya. Dan nggak ada residu sama sekali yang sebelah sisi kiri. Kalau sisi kanan ini kalau kering tambah kelihatan residunya. Yang di samping-samping juga kan pasti kelihatan residunya. Dia juga ada pelumasannya nggak ya? Ya, coba dites. Nah, licin ya. Oh iya tuh, licin banget nih. Licin. Handfeel-nya licin. Dan ini sangat aman. Misalnya kita taruh di kulit, nggak ada reaksi apapun. Nggak ada reaksi apapun. Cuma dingin aja, nggak ada reaksi apapun. Oh iya ya. Itu kenapa dengan suhu 200 derajat pun dia nggak masalah ya, aman ya. Ini berapa harganya mas? Biasanya kalau di produk Suez itu combine dengan katalis oli itu 150.000. Jadi kalau sama pengerjaannya untuk kalau itu umumnya kalau di bengkel-bengkel rata-rata sih 250 sampai 300 ya, 300.000. Ini harganya cuma 150 ya? Ya. 150 plus 250 jadi total 400.000. Mesin mobil teman-teman udah bisa bersih. Dan kalau tertarik, di Masmun Sukses Motor pun menerima layanan untuk gurah mesin. Nanti alamatnya dan nomor teleponnya bisa sobat lihat di sini. Oke, jadi ini bisa mungkin ini teman-teman kalau mau pakai mereknya Suez namanya. Ini bisa didapat di mana nih? Ini di beberapa bengkel ada. Kalau di marketplace kita lagi mau masukin yang official dari office-nya. Oh, di ininya. Tapi website kita ada. Bisa kontak cek di website. Oh ya, nanti teman-teman nanti alamat websitenya akan bisa teman-teman lihat juga di kami lampirkan di video kali ini. Memang terus terang ini nggak kita lempar secara umum di marketplace karena kita tahu bahwasanya
di marketplace itu banyak sekali merek dan banyak sekali produk serupa Ya, yang kualitasnya tuh nggak bisa dipertanggungjawabkan lah. Saya nggak bilang semuanya jelek, tapi untuk kita tahu bagus nggak itu kan end user nggak tahu. Iya. Nah itu kenapa kita memastikan bahwa keaslian produk ini bisa kontak di website aja. Oke, jadi untuk membeli produk yang benar-benar terjamin keasliannya dan terjamin kualitasnya bisa langsung kontak Di website. ya di websitenya Swes nanti yang akan kami lampirkan. Oke, teman-teman, itu tadi bagaimana cara untuk mengetahui sebuah cairan engine cleaner itu berfungsi dengan aman dan bagus dalam membersihkan uang bakar. Jadi teman-teman bisa coba sendiri di rumah dengan teknik yang tadi dibakar maupun yang menggunakan koin. Ya, oke, teman-teman, untuk yang belum subscribe jangan lupa ya untuk subscribe dan aktifkan loncengnya untuk mendapatkan informasi-informasi terbaru dari kami. Dan jangan lupa follow IG kami ya di Auto Product. Dan jangan lupa kalau untuk yang merasa tayangan ini bermanfaat bagi teman-teman lainnya, silahkan di-share. Dan jangan lupa juga untuk like jika Anda suka tayangan ini. Oke, jumpa lagi di video berikutnya. Salam otomotif. Salam otomotif. Ini kan kelihatan tuh. Dari mana coba? Iya, putih-putih itu ya. Parah, Om.